Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Selendang kubur yang berkhidmat menjadi penjaga Suto Sinting saat mencebur ke dalam telaga, kini harus berhadapan dengan seorang pendekar wanita. Siapakah pendekar wanita itu? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Peri malam mendengarkan tawanya yang mengikik sambil berseru. Tak akan mampu kau menghindar jarum iblisku, selendang kubur. Kemanapun kau lari, akan diburunya. Mau tak mau, selendang kubur gunakan ilmu peringat tubuhnya secara penuh. Dalam satu hentakan kaki, ia telah melesat terbang ke atas dan berjungkir balik satu kali untuk mencapai sebuah batu setinggi tubuhnya sendiri. Ia hinggap di atas batu itu. Ia melihat kelebat jarum iblis itu menuju ke arahnya. Lalu ia kibaskan selendangnya dengan cepat. Des! Buar! Ujung selendang menghantam benda kecil yang amat berbahaya itu. Rupanya benda tersebut punya kekuatan tenaga dalam yang cukup tinggi sehingga ketika disabet ujung selendang menimbulkan ledakan cukup besar. Namun jarum itu pun hancur tak berbentuk lagi. Mata si peri malam terperanjat melihat jarumnya bisa dihancurkan oleh selendang setipis itu. Hah? Maka ia pun segera membatin. Dan selendang itu mampu menghancurkan jarum iblisku. Hebat sekali kekuatan selendang itu. Ternyata ilmu selendang kubur sudah jauh lebih maju dari 2 tahun sebelum ini. Sisa ledakan itu masih menggema samar-samar. Gema itu pun segera hilang. Kemudian sunyi tercipta mencekam di lereng bukit berbatu itu. Kedua sosok perempuan tangguh berdiri dalam jarak 10 pijal. Mata mereka saling pandang, mulut mereka saling bungkam. Masing-masing hati mereka berkecamuk memuji kehebatan ilmu lawan. Sejurus kemudian, peri malam mendengarkan suaranya yang masih bernada ketus dan bermusuhan. Ku akuin kau punya selendang yang cukup lumayan, selendang kubur, tapi itu tidak membuatku kagum. Tidak pula membuatku jerah untuk kemudian menyerahkan benda pusaka ini. Sebaliknya, justru aku semakin kuat mempertahankannya dan siap mengorbankan nyawa demi tugas dari guruku. Aku pun siap korbankan nyawa demi merebut pusaka yang menjadi milik murid si gila tuak itu. Dasar bodoh, ucap peri malam yang segera disusul dengan tawa mengikik pendek. Lalu katanya lagi, hei, gunakanlah otak sehatmu, selendang kubur. Sekalipun kau korbankan nyawamu untuk merebut pusaka tuak setan ini, tapi belum tentu murid si gila tuak tahu berterima kasih padamu. Sangkamu dia menaruh hati padamu juga? Hah, belum tentu. Peri malam mencibir, memuakkan selendang kubur. Lanjutnya lagi. Ingat, kita pernah mempertaruhkan nyawa demi seorang pria. Tapi apa nyatanya? Pria itu hanya mempunyai kebusukan. Dan setiap pria memang tak lebih dari seonggok daging busuk yang patut dilenyapkan. Selendang kubur hanya membatin. Dendamnya kepada lelaki masih membekas di hati, sehingga wajah dia berkata begitu.
Tapi, apakah benar pengorbananku ini akan sia-sia di mata Suto? Apakah benar Suto tidak akan tahu balas budi padaku, walau aku siap mati untuk merebutkan pusaka yang menjadi hak miliknya itu? Renungan itu segera dibuang jauh, karena kejap berikutnya selendang kubur telah melihat peri malam berkelebat dan hinggap di atas gugusan batu yang lebih tinggi dari batu-batu yang ada di situ. Perempuan berpakaian kuning kunyit itu serukan kata, "Pertimbangkan langkahmu, selendang kubur. Sudah benarkah kau siap korbankan nyawa untuk lelaki yang mau membalas cintamu? Sudah benarkah kamu siap mati untuk sesuatu yang sia-sia ini? Pertimbangkanlah sebelum kau mengejarku, selendang kubur. Jangan kita milik korban laki-laki lagi." Setelah berkata begitu, peri malam sentakan kaki melesat pergi bagaikan angin senja. Dak! Hal itu membuat selendang kubur terkesiap. Ia tak mau kehilangan jejak orang yang membawa pusaka tuak setan. Maka ia pun sentakan kaki dan berkelebat pergi mengejar peri malam. Setelah semburkan tuaknya dari mulut ke bekas luka di leher Pujangga Keramat, pelayan si gila tuak itu sedikit demi sedikit mulai sadarkan diri. Suto sunggingkan senyum lega di hatinya. Untung aku tidak terlambat, pikirnya. Kalau saja aku sedikit telat muncul dari dasar telaga itu, pasti nyawa Paman Giri tidak akan tertolong. Racun ini cukup ganas, sama dengan racun yang masuk ke tubuh Dewi Murka, teman seperguruan selendang kubur itu. Pakaian Suto masih basah kuyup, demikian pula rambutnya. Tapi saat Pujangga Keramat, orang yang tidak bisa bicara dengan bahasa yang benar itu, kejapkan mata, lalu melek menyipit. Suto berhenti kibaskan rambutnya yang basah. "Apa ada aku?" tanya Pujangga Keramat yang maksudnya, "Ada apa dengan diriku?" "Oh, Paman habis tertidur," jawab Suto sengaja tidak mengatakan yang sebenarnya, supaya Pujangga Keramat tidak menaruh dendam yang penasaran kepada orang yang telah menyerangnya dengan memakai jarum beracun. "Benar, tertidur aku apa?" "Iya, benar Paman." "Di mana lalu kunci pusaka tuak setan itu?" "Tuak setan?" Suto membetulkan kalimatnya. "Iya, tuak setan. Pergi kemananya?" "Kemana perginya?" "Iya, kemana perginya itu setan? Itu tuak." "Tah, hilang di bawah orang," jawab Suto kalem. Ia membuka bumbung tuak dan menegak beberapa teguk. Pluk, pluk. "Orang siapa yang bawa itu pusaka?" "Aku tidak tahu." Pujangga Keramat kerutkan dahi, sipitkan mata. Ia renungkan diri bagai ada yang berusaha diingat-ingatnya. Lama ia termenung sampai akhirnya ia berkata, "Celaka, itu pusaka dicari harus. Dicari kemana? Sudah telanjur dibawa orang." "Perempuan," sentak Pujangga Keramat tiba-tiba. "Apa maksud Paman?" "Ingat-ingatku, perempuan ada bersama aku. Di mana tapi dia? Siapa pula perempuan itu? Aku ingat tidak." Badannya semula pucat membiru, kini cepat berubah segar. Cara pengobatan dengan semburkan tuak telah membuat Pujangga Keramat bisa berdiri tegak. Dengan dahi masih berkerut, dia bicara pada Suto yang kenakan bumbung tuak ke punggungnya. "Itu pusaka, cari kamu harus. Kalau tidak dicari harus, itu gurumu marah harus. Dan kalau dia marah, harus, bahaya harus." Harus, setak Suto rada jengkel. "Sudah, sekarang Paman pulang ke jurang lindung. Kasih tahu sama guru, aku sedang mengejar orang yang mencuri pusaka tuak setan." "Baik, kamulah hati-hati Suto." Pujangga Keramat tepuk pundak Suto kasih semangat. "Itu orang curi yang pusaka, pasti ilmu orang tinggi, sebab bisa dia rubuhkan aku sekejap dalam." Iya. Putung Suto merasa lelah sendiri mengartikan kata-kata pelayan gurunya. "Berjuang selamat Suto." "Iya," jawab Suto pendek. Kemudian
ia segera melesat pergi tinggalkan penjaga keramat di tepi telaga. Orang yang ditinggalkan memandang dengan mata berkedip, bingung karena Suto telah lenyap begitu saja bagai tertelan bumi. Kalau bukan murid gila tuak, tak mungkin bisa lari sekejap itu. Kemana ia harus mencari pusaka tuak setan, tak tahu dengan pasti. Satu sasaran yang dimiliki Suto adalah selendang kubur. Sebab pada waktu ia titipkan pusaka itu kepada pujangga keramat dan dia menyelam kembali ke dalam telaga untuk mengambil cincin manik intan, selendang kubur ada bersama pujangga keramat walau jarak mereka tidak berdekatan. Untuk jelasnya mengenai hal ini, silakan teman-teman nonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Pusaka Tuak Setan. Dan begitu Suto muncul di permukaan telaga, pujangga keramat telah terjajar di tanah dalam keadaan tubuh pucat membiru tak berkutik. Pusaka tuak setan tak ada di tangan pujangga keramat. Selendang kubur hilang dari tepian telaga. Tentu saja Suto mencurigai selendang kubur. Satu arah yang memungkinkan bisa bertemu dengan selendang kubur adalah menuju perguruannya. Suto menduga selendang kubur pulang ke perguruan Merpati Wingit. Bagaimana kelanjutan perjalanan Suto Sinting alias Pendekar Mabuk menuju perguruan Merpati Wingit? Temukan keseruannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.